Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, kekuatan kesehatan yang senantiasa dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dimungkinkan untuk boleh berjumpa dalam suasana sukacita melalui ibadah rumah tangga. Oleh karena itu, marilah kita meninggalkan segala kesibukan kita pusatkan hati dan perhatian kita kepada Allah untuk memasuki ibadah pada malam hari ini, dan mari kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, mari kita membuka Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 sebagai Mazmur pujian. Kita mengikutinya dan saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Allah di bawah perikop seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Demikianlah Mazmur pujian. Mari kita memuji mengagungkan nama Allah melalui Kidung Jemaat nomor 18 bait 1, Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berada di dalam kerajaan surga. Allah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Allah yang senantiasa kami sembah, kami agungkan di dalam perjalanan hidup ini. Pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini boleh kami mengerti, tertanam baik di dalam hati kami. Kami dimampukan untuk mempraktekkannya di dalam seluruh derap perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, sebab sesungguhnya kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa, bermohon, dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Bahagian firman Allah yang akan menjadi landasan di dalam persekutuan kita pada malam hari ini telah dipersiapkan dari Kitab Amsal pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Allah berkata demikian. Perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sampai sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca. Yesus bersabda di dalam firman-Nya bahwa yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa membaca firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi ketika firman Tuhan yang kita baca, kita pelihara dalam hati kita, teristimewa kita praktekkan, bahkan jadikan sebagai sulu dan pedoman di dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini. Amin firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita kembali meresponi pembacaan firman dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 52 bait 2, Sabda Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan. Doa dan harapan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, kendati pun dunia dan bangsa kita masih berjuang untuk melawan pandemi
COVID-19 yang masih mengalami peningkatan yang sangat. Dari pembacaan kita Amsal 30 ayat 1 sampai 9 diberikan satu tema yang akan menuntun kita di dalam merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu hidup takut akan Tuhan dalam segala hal. Hidup takut akan Tuhan dalam segala hal atau dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan. Di dalam menjalani hidup ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ada dua godaan terbesar yang akan kita alami, dan godaan itu mudah untuk menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa. Nah, kedua godaan yang saya maksud itu adalah kelimpahan berkat dan penderitaan. Teks Alkitab menerangkan dalam beberapa peristiwa bahwa cinta akan kekayaan, hidup dalam kemapanan cenderung membuat orang melupakan Tuhan. Dan hal ini terbukti di dalam beberapa kisah Alkitab, sebagaimana yang telah dialami oleh Raja Daud. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Raja Daud adalah raja yang dikenal sebagai raja teokrasi. Raja yang memerintah sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Tetapi pada akhirnya juga dia jatuh ke dalam dosa melalui persinahan karena kemegahan dan kejayaannya sebagai raja. Dan juga telah dialami oleh Raja Salomo. Sebagaimana yang kita kenal bahwa Salomo adalah merupakan raja yang berhikmat. Tetapi juga di dalam perjalanan hidupnya dia jatuh ke dalam dosa karena kelimpahan berkat. Akhirnya dia mengabaikan perintah Tuhan karena lebih cintanya kepada para istrinya. Itu bisa kita bandingkan di dalam kitab 2 Samuel 11 ayat 1 dan juga di dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 10. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan. Kemudian penderitaan dan kemiskinan pun dapat menjadi godaan untuk melakukan dosa. Dengan cara menempuh cara-cara yang pintas yang lebih mudah dan cepat ketimbang kita taat pada kehendak Tuhan. Kita bisa bandingkan di dalam Keluaran 16 ayat 3 mengenai peristiwa mana yang dialami oleh bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Peristiwa di Masa dan di Meriba ketika bangsa Israel kehabisan air, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan juga kita bisa lihat di dalam kitab Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Karena penderitaan yang dialami oleh Ayub sehingga membuat istrinya untuk mengajak Ayub di dalam meninggalkan Tuhan. Tetapi Ayub tetap dalam komitmen imannya, percaya seutuhnya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan. Lewat firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini mengingatkan kita, khususnya di dalam ayat 1, perkataan Agur bin Yake
dari masa. Agur tidak dikenal di dalam perjanjian lama, demikian pun dengan nama ayahnya yaitu Yake. Tetapi ada pendapat mengatakan bahwa Agur adalah nama lain dari Salomo. Tetapi pendapat itu kebenarannya sulit untuk ditemukan. Tetapi yang pasti bahwa sosok Agur memiliki peran penting dalam sastra hikmat di dalam perjanjian lama. Agur bukan berasal dari keturunan Israel, tetapi di sini Allah mau menyatakan kepada kita bahwa Allah boleh memakai siapa saja untuk menyatakan kebenarannya. Lebih lanjut ayat 1 sampai 4, Agur menyadari bahwa pengetahuannya terbatas untuk mengenal Allah yang Maha Kudus. Meskipun ia sudah berjeri lelah, namun ia merasa lemah dan terbatas untuk mengetahui rahasia, kehendak, dan kuasa Allah. Dalam ayat 5 dan 6, Agur menyadari benar bahwa di dalam firman Tuhan, orang benar mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap apa? Terhadap bahaya tidak mengenal yang Maha Kudus. Dan juga perlindungan terhadap bahaya menyangkal Allah dan mencemarkan namanya, meskipun telah mengenal Allah dan mengetahui kehendaknya. Di sini Agur melihat bahwa manusia seringkali mengubah firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Mereka berdusta dan melakukan kecurangan dengan menambahi firman-Nya. Mengubah firman Tuhan sesuka hati mereka semata-mata untuk membenarkan tindakannya. Sebaliknya, orang benar seringkali ditindas, dicemooh, dikucilkan oleh sebab mereka hidup jujur, setia melakukan firman Tuhan. Karena itu, Agur memberi penghiburan kepada orang benar bahwa firman Tuhan adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Firman Tuhan adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Tetapi juga firman Tuhan menegur dengan keras bagi orang-orang yang senang mengubah firman Tuhan. Jangan menambahi firman-Nya, sebab firman Tuhan itu murni, dan supaya mereka terhindar dari teguran dan dianggap pendusta. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan. Dalam ayat 7 sampai 9 pembacaan kita, Agur memohonkan dua hal kepada Allah. Permohonan ini merangkul dua hal yang sangat terpenting dan utama dibutuhkan dalam kehidupan Agur dan juga dibutuhkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di masa kini. Permohonan Agur yang pertama yaitu, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Nah, dari permohonan ini tersirat sebuah permohonan untuk memiliki hidup yang berpegang pada kebenaran, mengikuti kehendak Allah, sebab firman Tuhan itu murni dan dapat menjadi perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan adalah merupakan landasan hidup keberimanan dan menjadi jaminan bagi kebahagiaan kita. Kemudian permohonan Agur yang kedua adalah, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku.
Agur meminta agar ia tidak diberi kekayaan ataupun kemiskinan. Mengapa? Karena Agur menyadari benar akan adanya bahaya yang mengintai dari dua keadaan tersebut. Dan itu dijelaskan di dalam ayat 9 pembacaan kita, yaitu menyangkal Tuhan atau mencuri dan mencemarkan nama Allah. Artinya bahwa ketika Allah memberikan kelimpahan berkat kepada Ayub, kepada Agur, tidak menutup kemungkinan Agur bisa saja melupakan Tuhan. Dan juga Agur ketika dia berada di dalam kemiskinan bisa saja menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya Agur memohon kepada Allah agar dia diberikan kebutuhan yang secukupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan. Kekayaan, kekenyangan membuat orang bergantung penuh pada kekayaannya. Kita bisa bandingkan di dalam kitab Lukas 18 ayat 23, pertama Timotius 6 ayat 17, dan juga di dalam Yakobus 5 ayat 4-6, dan juga di dalam kitab Lukas 16 ayat 13. Di situ menceritakan tentang perilaku dan tindakan orang-orang yang berada di dalam suatu penderitaan sehingga dia menghalalkan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, Agur memohon agar dia diperkenankan untuk menikmati apa yang menjadi bagiannya, kecukupan dan kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Itulah yang terpenting di dalam pribadi seorang Agur. Agur bersyukur dan merasa cukup atas kebaikan Tuhan, dan tidak semua orang dapat melakukan hal yang demikian. Justru sebaliknya, kita cenderung jatuh ke dalam dosa, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Kelimpahan atau penderitaan karena kita tidak merasa puas akan pemeliharaan Tuhan. Peristiwa pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun memberikan gambaran kepada kita dua hal yang dapat menggoda kita jatuh ke dalam dosa, yaitu penderitaan karena lapar dan haus, juga kekayaan dan kehormatan dunia. Tuhan Yesus bersabda dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam rasa lapar yang hebat, Tuhan Yesus mengabaikan bujuk rayu iblis untuk mengubah batu menjadi roti, meskipun Yesus sanggup untuk melakukan itu. Kekayaan dan kehormatan dunia yang akan diberikan iblis dengan sebuah imbalan untuk takluk kepadanya ditolak dengan sebuah perintah kepada iblis untuk hanya sujud menyembah kepada Allah saja. Kita bisa bandingkan dengan Matius 4 ayat 10. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, melalui renungan firman Tuhan saat ini, Tuhan mengarahkan kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, firman Tuhan adalah perisai dan pelindung bagi orang benar. Kita akan terluput dari bahaya jatuh dalam dosa ketika firman Tuhan menjadi pandu
dan pedoman di dalam langkah hidup ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, milikilah hidup yang beriman, yang dilandaskan pada takut akan Tuhan. Kenallah kehendak Allah dan tetaplah berada di jalan kebenaran, meskipun tidak semua orang melakukannya. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pandu, bukan alat untuk memuaskan keinginan dan membenarkan segala perilaku yang jahat. Yang kedua, kesempatan menikmati berkat Tuhan jauh lebih penting daripada berkat itu sendiri. Dan Tuhan sudah menyediakan berkat bagi tiap-tiap orang. Kita bisa bandingkan Mazmur 127 ayat 2. Banyak orang yang berkelimpahan kekayaan, jabatan, dan popularitas, namun tidak memiliki kesempatan untuk menikmati semuanya itu. Karena itu, berilah apa yang menjadi bagian Tuhan. Nikmati yang menjadi bagian kita dalam rasa syukur di segala keadaan, dan jangan mengambil bagian orang lain. Takut akan Tuhan menunjukkan bahwa kita menanggapi perintahnya dengan sungguh-sungguh. Kita memiliki kerinduan penuh untuk menyenangkan Tuhan dengan segala yang kita lakukan atau katakan. Bahwa kita mendasarkan semuanya kepada Tuhan, kapanpun, dimanapun, setiap saat, setiap waktu, serta dalam keadaan apapun. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takut akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Biarkanlah Roh Kudus lebih memperjelas firman Tuhan ini dan juga lebih memampukan kita mengimplementasikan firman Tuhan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih perkenankan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, marilah kita meresponi perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 412 baitnya yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah atas penyertaannya, pemeliharaannya, serta limpahan berkat-Nya kepada kita semua, teristimewa berkat napas kehidupan dan kesehatan yang masih kita nikmati sampai pada saat ini. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita dibimbing oleh firman Tuhan dari kitab Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10
firman Tuhan berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Allah pencipta, pemelihara, dan pemilik kehidupan ini. Kepadamu pada malam hari ini, dalam ibadah rumah tangga, Jemaat Powondula, kembali kami bersatu hati, tunduk diri di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, oleh karena betapa sungguh kami merasakan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, di dalam sepanjang perjalanan hidup yang telah kami lewati bersama dengan berbagai aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu yang Engkau senantiasa nyatakan kepada kami semua. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, yang mengajak firman-Mu untuk kami semua senantiasa takut akan Dikau di dalam menjalani hidup ini, bagaimanapun situasi dan keadaan kami, hidup dan kehidupan kami, hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, Tuhan meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Tuhan pula mampukan kami untuk mengimplementasikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, mempraktekkan firman-Mu di dalam hidup kami, menjadikan firman-Mu sebagai suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga,
Kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk penata layanan di tengah-tengah Jemaat Pauwondula dalam rangka penyebaran kebenaran firman-Mu. Biarlah banyak orang yang datang mengaku bahwa hanya Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan di dalam dunia ini. Berkat Allah yang masih ada di dalam perbendaharaan kami masing-masing, Tuhan jugalah yang mengajar kami untuk mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab. Orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini, berkati mereka, biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sendiri. Bapa di sorga, lewat syafaat ini, kami berdoa buat keberadaan hidup rumah tangga kami, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Berkati kami ya Allah, lindungi kami semua, peliharakan kami, berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan kepada kami semua di dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, berdoa buat umat-Mu, saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit mendera kehidupan mereka. Tiada kemampuan pada diri kami ya Allah untuk menjawab apa yang menjadi kerinduan saudara-saudara kami dalam mendapatkan kesembuhan. Namun selaku orang yang memiliki Allah, Allah yang berkuasa penuh atas berbagai macam bentuk penyakit yang menyerang organ tubuh kami, kepadamu ya Allah kami serahkan saudara-saudara kekasih kami. Berkati segala upaya yang dilakukan oleh mereka dalam rangka mendapatkan kesembuhan, baik itu melalui makanan, obat-obatan, perawatan para medis, sentuhan kasih sayang dari segenap rumpun keluarga. Allah pakai semuanya itu untuk menjadi sarana kesembuhan buat saudara-saudara kekasih kami, sehingga pada akhirnya mereka boleh memperoleh kesembuhan yang total dan bersama-sama dengan kami untuk kembali memuji, memuliakan nama-Mu. Secara khusus saudara-saudara kami yang sakit karena terpapar pandemi COVID-19. Berkati segala upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah pada akhirnya nanti mereka boleh melewati semuanya itu, kembali beraktivitas, bahkan memuji, memuliakan nama-Mu. Berdoa buat pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka senantiasa kuat dan sehat untuk memikirkan bangsa dan negara ini, memikirkan kami rakyat-Mu ya Allah, sehingga bangsa dan negara ini senantiasa aman dan damai, sehingga dari dalamnya kami pun bebas untuk melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Allah, bahkan di dalam bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Secara khusus di dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, segala upaya yang dilakukan Tuhan berkati, sehingga pada akhirnya virus COVID-19 dapat berlalu dari muka bumi ini, sehingga kami boleh kembali bebas di dalam menjalani hidup ini teristimewa di dalam bersekutu, memuji, memuliakan nama Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam surga, berdoa buat hamba-hamba-Mu yang Engkau telah utus di tengah-tengah jemaat kami, Bapak dan Ibu Pendeta. Berkati mereka ya Allah, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kekuatan serta kebijaksanaan. Biarlah mereka senantiasa tekun di dalam mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Pauwondula. Kami percaya sungguh
bahwa tugas pelayanan ini begitu berat, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Allah yang mengutus para hamba-Mu, Allah pula yang akan menolong dan memampukan mereka untuk menunaikan tugas pelayanan ini. Biarlah melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam surga, berdoa buat umat-Mu yang sudah berperan di dalam ibadah pada malam hari ini, baik sebagai singers, sebagai organis, sebagai multimedia. Tuhan kiranya berkati mereka semua, biarlah mereka senantiasa kuat dan sehat di dalam menjalani hidup ini, dan mereka senantiasa meluangkan waktu untuk melayani Engkau ya Allah melalui talenta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, hidup dan kehidupan kami seutuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Peliharakan kami semua di dalam berbagai aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami, berbagai tugas dan tanggung jawab yang Allah sudah anugerahkan kepada kami, baik sebagai karyawan, sebagai ASN, sebagai kontraktor, sebagai pedagang, sebagai tukang becak, sebagai tukang ojek, sebagai ibu rumah tangga, bahkan semua profesi dan pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan. Berkati dan mampukan kami semua Tuhan untuk melakukannya. Biarlah lewat usaha dan pekerjaan itu ada berkat-berkat Allah senantiasa mengalir tercurah dalam kehidupan kami pakai untuk melanjutkan kehidupan ini teristimewa dalam memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, inilah syafaat kami, inilah ungkapan syukur kami. Sambut sempurnakanlah doa kami ini. Kami datang kepadamu di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami dalam doa yang sempurna melalui doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan masuk di dalam pengutusan dan berkat. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 416, bait yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, mari kita mengerahkan hati untuk menerima berkat Tuhan sesuai firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 20 dan 21 yang berkata demikian.
Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.